Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, al-mukarramun, guru-guru kita, para asatidz, para orang tua kita, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, segenap keluarga besar Masjid At-Taqwa Pancor, dan segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambil menunggu, seperti biasa, sambil menunggu waktu isya, kita isi i'tikaf kita dengan mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun malam ini izinkan Tiang mengupas secara cukup rinci, cukup lengkap, cukup detail tentang hukum daripada ziarah makam aulia dan bertawassul dengan para aulia. Karena masalah ini seringkali dikaitkan dengan akidah, dalam arti tidak jarang menganggap itu ziarah makam para wali ini menjerumuskan kepada syirik. Wal'iyazubillah. Kalau sudah kepada syirik kan berarti rusak akidah, kata sebagian orang. Sedang hangat-hangat memang beberapa hari yang lalu, tapi Tiang tidak ingin membahas soal perkara atau kasus yang terjadi. Tiang ingin lebih mengajak kita semua memahami dan meyakini bahwa yang namanya ziarah makam aulia Allah sama sekali tidak merusak akidah, malah memperbagus akidah kita. Datang ke makam para aulia, bertawassul dengan para aulia, bertabarruk dengan para aulia, dan lain-lainnya, insyaallah kita kupas sejelas-jelas mungkin. Sebelumnya ada hadis di mana masyhur tentang ziarah kubur, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Yang artinya, dulu aku, kata Nabi, melarang kamu sekalian ziarah kubur, maka berziarahlah. Maksudnya sekarang ziarahlah. Dulu aku larang, sekarang berziarahlah. Dan hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fazuruha, ziarahlah. Perintah Nabi ini. Dan perintah ziarah kubur ini ziarah kubur umum, secara umum, tidak harus para wali. Andai kata ahli maksiat pun, selama dia muslim, beriman kepada Allah, mati dalam keadaan Islam, ziarahlah dia, kata Nabi. Apalagi para aulia, orang-orang saleh. Kenapa Nabi melarang dulu terus diperintahkan? Banyak sebab, antara lain yang masyhur karena para sahabat masih belum bagus akidahnya, masih Islam baru-baru datang, baru muncul agama Islam.
Jadi fokus dulu menanamkan tauhid. Jangan ziarah kubur, karena para sahabat ini luwe si lae nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api. Para sahabat ini sebelum datang atau sebelum diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu datang Islam dilarang dulu ziarah kubur. Nanti bahasa anak muda gagal move on ke istilah. Nanti dia kurang fokus jadinya. Masih terniang menyembah-nyembah yang dulu-dulu, sesembahan yang dulu-dulu. Sebab lain yang lebih apa tadi? Yang tidak kalah penting. Kenapa Nabi larang dulu? Belum ada makam-makam umat Islam. Kan Islam sendiri baru datang. Kan? Apalagi umat Islamnya kan belum ada. Jadi kuburan ziarah masih kuburan orang-orang dulu. Orang-orang agama yang menyembah-nyembah macam-macam kah? Belum ada kuburan umat Islam saya ini ziarahin. Makanya Nabi larang. Sudah ada mati syahid, sudah ada perang, banyak umat Islam, banyak sahabat tamat Islam, banyak sahabat yang meninggal dunia, kan mulai luwek kuburan umat Islam. Kalau sudah banyak kuburan umat Islam, fazuruha, kepada ziarah. Nah, perintah ziarah di sini sifatnya mutlak. Yang penting agama Muslim. Nabi tidak menentukan harus nerapat di nekanggo si jauh-jauh, tidak ada begitu. Pokoknya ziarah kubur boleh, silahkan, bagus. Malah dianjurkan sama Nabi. Muncul pertanyaan, khusus dengan mama ke atau dengan Nina Endah? Ada hadis yang melaknat wanita zawaratul kubur. Allah melaknat para wanita yang suka sering ziarah kubur. Ada hadis begitu. Tetapi ada hadis lain yang Nabi mengajarkan wanita doa ziarah kubur. Nah, ngombe coba itu menunjukkan bahwa tidak mutlak dilaknat, tergantung si laknat ini yang bagaimana. Alhasil ada beberapa pendapat. Arak sengena haram dengan nina ziarah kubur. Ada yang bilang cuma makruh, ada yang boleh balah. Yang jumhur insyaallah yang terbanyak sebagaimana dalam kitab Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yang banyak pendapat ulama, banyak ulama sama-sama dapat perintah ziarah kubur nina mama pada doa dengan syarat idza aminatil fitnah, yang penting aman daripada fitnah. Kan kondisi sekarang insyaallah tidak seperti dulu. Sekarang sudah aman insyaallah, nina mama pada doang lah, tidak ada bedanya, sama-sama aman. Kalau dulu dia nemen arak keamanan, belum ada polisi, belum ada masih banyak kafir Quraisy, masih banyak tukang perampok, qutta' truk istilahnya, para pembegal. Jadi perempuan itu tidak aman layak di jazirah Arab khususnya. Makanya Nabi perintahkan perempuan salat di masjid, di rumah saja, jangan di masjid dulu karena kondisi. Terus perempuan kalau musafir harus arak mahramna kan, dan lain-lain. Pokoknya siaran dengan Nina ini ketat luar biasa. Nah, sekarang kondisi berbeda, sudah keamanan di mana-mana. Kadang-kadang lebih aman perempuan daripada laki-laki, lebih terjaga dengan Nina daripada laki-laki.
Di Mesir doang misalnya, waktu tiang di Mesir, kalau tiang mau nyebrang jalan ini, denara ngerem mobil-mobil no. Jadi pintar-pintar kita wah, yang laki ini pintar-pintarnya nyebrang, harus cepat. Tapi kalau perempuan mau nyebrang selaput, motor-motor ini pada stop. Coba, ini di Mesir. Jadi sudah terjaga dengan orang perempuan ini, sudah aman. Jadi makanya jamaah haji sekarang tidak harus ada bapaknya atau kakaknya, karena ulama mengatakan polisi si penjaga ini wah jadi mahramnya, pembimbingnya sudah jadi mahramnya, ketua kloternya dan lain sebagainya, semua itu yang menjaganya. Dewan ketua rombongan, ketua regu, maka aman insyaallah. Itu contoh. Maka begitu halnya dalam ziarah kubur. Begitu juga halnya dalam datang ke masjid untuk sholat dan lain-lain. Oleh karena itu perempuan juga hukumnya sama, boleh dan dianjurkan ziarah kubur dengan syarat aman daripada fitnah, aman daripada fitnah. Ada hadis lain. Jadi hadis yang tadi perintah ziarah kubur, jauh rapat pada doang. Kalau ada yang bilang oh itu khusus yang dekat-dekat saja, tidak ada dalilnya. Nabi tidak mengatakan ziarah yang dekat-dekat, nggak pernah. Ziarah sudah, mau jauh mau dekat. Misalnya ziarah orang tua kita jauh, terus masa enggak kita ziarahi? Ziarah walaupun jauh, karena orang tua atau kakek atau siapa saja, saudara dan lain-lain. Jadi soal jarak tidak penting, yang penting ziarah kubur itu dianjurkan di dalam Islam. Terus Nina Mama pada doa. Terus bagaimana dengan hadis? Arah hadis lain ini, hadis sahih juga kalau tidak salah, insyaallah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bepergian, la tushaddur rihalu, janganlah bepergian, jangan dendek musafir, jangan menyiapkan bekal, bawa siapkan packing tas segala macam, jauh koper. Nu karena la tushaddur rihal, Nabi melarang bepergian. Yo. Terus illa ila thalathati masajid, kecuali tujuannya 3 masjid, silahkan bepergian. Ini kata hadisnya ini, jangan bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Apa penjelasan ulama? Sebagian orang memahami salah paham dan salah kaprah, fatal kesalahannya memahami hadis ini. Apa pemahamannya? Tidak boleh bepergian secara mutlak, kemana saja ada di kampung musafir pokoknya. Coba ada yang begitu pemahamannya, kecuali 3 masjid. Dan hadis ini sering sekali dijadikan alasan oleh mereka melarang ziarah makam para wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibilang Nabi melarang ziarah makam wali, berangkat jauh-jauh, ngadu apa pakai bis rame-rame ziarah makam pahlawan, ziarah. Dilarang sama Nabi, yang karena coba. Apa coba dalilnya? Ternyata hadis itu dalilnya coba. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjid al-Haram wa Masjid hadha wal Masjid al-Aqsa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dilarang bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Masa ini jadi dalilnya coba? Dalil larangan ziarah makam para wali. Kalau dipahami seperti itu, dilarang bepergian jauh
kecuali ketiga masjid, larangannya sifatnya mutlak, berarti bepergian kemana-mana haram, dekna sekedar bepergian ziarah kubur doang. Misalnya pergi merantau mencari rezeki ke Malaysia, haram sujarina kalau dipahami seperti mereka. Mereka ini sih mengharamkan ziarah kubur ini, lalu ya bepergian jauh ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu, kuliah. Berarti haram dah pegawaian itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tushaddur rihal, jangan bepergian jauh. Itu kalau kita paham seperti itu, salah paham, berarti semua bepergian menjadi tidak boleh. Masa musafir kemana saja tidak boleh kecuali ketiga masjid? Kan tidak mungkin. Maka para ulama sudah menjelaskan hadis itu khusus larangan bepergian ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di masjid itu untuk mendapatkan pahala, tambahan pahala. Itu yang dilarang. Enggak. Maksudnya gini, jangan bepergian jauh ke masjid untuk sholat supaya dapat pahala lebih. Jangan, kecuali ketiga masjid itu. Karena kalau tiga masjid yang tadi betul dapat pahala lebih. Selain daripada itu pada doang, pahalanya sama saja. Masjid Taqwa, Masjid Agung Selong, Masjid Polres, Masjid Al-Ansar Sanggeng misalnya, sama pahalanya. Jadi kalau kita mau pergi ke Islamic Center misalnya, kenapa mau ke sana? Supaya dapat pahala lebih. Karena salat di masjid itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak benar. Karena masjid yang lebih pahala salatnya cuma 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kan pira 100.000 misalnya, 100.000 pira pokoknya lah, tidak hafal tiang hadis. Pokoknya ratusan ribu kali lipat. Sekali lagi maksud hadisnya apa? Jangan bepergian jauh ke masjid. Memang tujuannya masjid untuk semata-mata sholat 5 masjid ini dengan tujuan mau pahala lebih. Jangan, kecuali ketiga masjid silahkan. Itu masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kalau itu bagus, karena benar dapat pahala lebih. Tapi kalau diartikan tidak boleh kemana-mana, pokok saran musafir lalu rame-rame takbis, tidak boleh kecuali ketiga masjid, berarti pergi menuntut ilmu ke Mesir tidak boleh jadinya. Pergi ke merantau mencari uang ke mana misalnya Hong Kong, Malaysia, haram jadinya, kan bahaya. Nah, jadi itu makna daripada hadis itu. Sama seperti hadis ini. Ada hadis lain, ini angkat hadisnya. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis ini, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Ini angkat hadis. Itu juga dijadikan dalil oleh mereka, semeton-semeton kita itu. Dalil apa? Dilaknat orang yang ziarah makam para wali. Coba, apa hubungan hadisnya dengan? Sementara hadisnya sudah jelas, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani doang. Kenapa dimasukkan umat Islam di situ? Sementara Nabi sudah membatasi Yahudi dan Nasrani doang yang dilaknat. Kenapa? Karena mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Apakah ada umat Islam menjadikan kubur sebagai masjid? Tidak ada. Masjid ini apa? Karena masjid tempat sujud, tempat sholat. Tidak ada umat Islam. Umat Islam pergi ke makam, ke kubur,
Apakah ia sembahyang di atas kubur? Kan tidak. Tetapi semata-mata ziarah boleh. Jadi sama sekali hadis itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, sekarang tiang setelah membaca beberapa hadis tadi, sekarang kita dengarkan baik-baik fatwa para ulama. Fatwa para ulama, cerita para ulama, pernyataan para ulama, yang mana para ulama ini yang lebih paham Quran Sunnah daripada kita. Siapa ulamanya? Antara lain ini yang paling utama, Imam Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini hidup di abad 3 Hijriah, tidak salah, 2/3 ya, 3 Hijriah kan deh. Ulama salaf, ulama lain Imam Syafi'i, bukan kemarin sore. Apa kata Imam Syafi'i? Ini dengar. Dalam kitab Tarikh Baghdad karangan Imam Al-Khatib. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza uridat li hajatun inni la atabarraku bi Abi Hanifata. Aku, kata Imam Syafi'i, selalu mengambil berkah dari kubur Imam Abu Hanifah. Inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawm. Setiap hari Imam Syafi'i ziarah makam Imam Abu Hanifah untuk mengambil berkah. Imam Syafi'i. Apa terus kata Imam Syafi'i? Ini lanjutan, belum selesai. Fa idza uridat li hajatun shallaitu raka'atain wa ji'tu ila qabrihi. Setiap aku ada masalah, ada hajat, Imam Syafi'i ini dengan awam. Setiap Imam Syafi'i ada hajat, beliau salat 2 rakaat. Setelah itu langsung ziarah makam Imam Abu Hanifah waktu beliau di Baghdad. Wa sa'altu Allah Ta'ala al-hajata 'indahu. Di sana, di makam Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, aku memohon kepada Allah, menyampaikan hajatku kepada Allah dengan wasilah atau di tempat yang berkah itu, yaitu makam Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Syafi'i? Fama yab'udu anni hatta tuqda. Setiap kali aku melakukan seperti itu, ziarah makam Imam Abu Hanifah, pasti hajatku dikabulkan oleh Allah. Nah, Imam Syafi'i. Berarti istilah makam keramat ini wahlakan lain, termasuk makam Imam Abu Hanifah di Baghdad. Alhamdulillah tiang sudah ziarah tahun 2017 atau 15 kalau tidak salah. Makam Imam Abu Hanifah di Baghdad itu makam keramat. Siapa yang sering ke sana ziarah Imam Syafi'i? Malah setiap Imam Syafi'i ada hajat, datang ziarah makam Imam Abu Hanifah. Tapi di sana minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Terus kenapa di sana? Karena di sana tempat yang berkah. Ada orang saleh di situ. Coba embelakkan syiriknya, coba kira-kira. Kita datang ke gedeng ulama, gedeng tuan guru. Di sana kita minta doa, di sana kita berdoa. Apa salahnya? Masa syirik ini? Nah, kubur makam orang saleh kan gedengnya itu, rumah orang saleh itu. Walaupun lain alam. Jadi apa? Tidak ada ceritanya
Fitnah doang yang mengatakan minta dikubur, meminta sama penghuni kubur. Tidak ada seperti itu. Kita selalu ziarah la ilaha illallah, zikir itu kan. Masa syirik itu la ilaha illallah, la ilaha syirik, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Terus Allahumma mengatakan ya Allah, ya Allah. Nah. Tapi kenapa di tempat itu? Karena tempat itu taman surga. Seorang kubur ini antara hufrah min hufarin nar atau raudah min riyadil jannah. Yang namanya kubur antara lubang neraka atau taman surga. Kata Nabi, kalau makam waliullah orang saleh, makam pasti taman surga. Berarti kalau kita ziarah maknanya kita pergi piknik, istilahnya kita piknik di taman surga itu. Kita berzikir di taman surga. Kita berdoa di taman surga. Dan di situ ada orang saleh yang ikut berzikir dan berdoa bersama kita. Kita baca lagi. Siapa, untuk menyingkat waktu karena ternyata jam anu nih. Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid, Imam Baijuri ini Syekh Azhar lain, mazhab beliau Syafi'i, namanya Imam Ibrahim Al-Baijuri. Apa kata beliau dalam kitab Tuhfatul Murid? Beliau mengutip dari ungkapan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ulama besar dah, ulama lain doang nih. Apa katanya? Inna Allah Ta'ala yuwakkilu biqabril waliyi malaka yaqdil hawaija. Coba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan di setiap makam wali malaikat. Jadi di setiap makam wali ada malaikat. Untuk apa? Yaqdil hawaij, untuk memenuhi hajat manusia. Tuh, Imam Ibrahim Al-Baijuri dan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Karena sudah kita baca kemarin, malaikat itu ada yang membawa rezeki. Antara namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini yang membawa rezeki. Apakah malaikat sumber rezeki? Bukan Allah, tapi malaikat yang menyampaikan, mengantarkan rezeki. Malaikat Mikail yang menurunkan hujan. Semuanya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kata para ulama, ada malaikat yang diwakilkan untuk menyelesaikan hajat manusia. Di mana malaikat itu apa istilahnya, sekretariatnya lah di makam-makam para aulia. Di sana taman surga. Di sana para aulia doanya makbul. Kalau kita datang ke makam para wali dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa waliullah itu, karena waliullah kan, maka kita datang kepada makam wali, kita bilang kita sampaikan hajat kita, didengar sama waliullah itu, maka waliullah itu ikut mendoakan kita. Dengan berkah doa para wali itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Apa kata Syekh Ali Al-Khawas, ulama lain? Jam pirara Isya. Nanti kita sambung pertemuan yang akan datang insyaallah, ada apa-apa. Beliau mengatakan min adabil murid, adab seorang murid, seorang muslim, idza zara syaikhan, kalau dia mau ziarah seorang waliullah fi qabrihi, ziarah kuburnya, alla ya'taqida annahu mayyit la yasma'u. Jangan dia berkeyakinan wali itu sudah mati.
mati seperti benda mati, tidak mendengar. Balil adab an ya'taqida hayatahul barzakhiyah liyanala barakatah. Sesungguhnya para wali ini hidup di alamnya dan mendengarkan kita kalau datang. Ada riwayat hadis sahih, setelah perang Badar, mohon maaf kurang ingat yang perang apa? Perang Badar. Nabi kemudian berbicara dengan bangkai-bangkai orang kafir. Apa kata Nabi? Laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Nabi ini berbicara sama bangkai dengan kafir. Kami sudah mendapatkan janji Allah kepada kami. Apakah kalian sudah dapat janji Tuhan kalian? Kenapa dengan kafir si mati-mati ini? Datang sahabat, ya Rasulullah, masa pelinggi dia bicara sama bangkai? Ada sahabat bilang begitu. Apa kata Nabi? Wallahi ma anta bi asma'a minhum. Demi Allah belum tentu kamu lebih dengar daripada mereka. Coba. Berarti dengan kafir ini santar mendengar dia. Padahal dengan kafir sudah mati. Demi Allah kata Nabi, mereka bisa jadi lebih jelas pendengarannya daripada kalian. Lebih sensitif dia. Dalam satu riwayat, ahli kubur masih jauh si datang ziarah ini masih 4 kilo sudah merasakan mendengarkan suara kakinya. Saking kuat jelas pendengarannya. Itu dengan kafir, itu dengan muslim biasa. Bagaimana para wali yang diberikan anugerah oleh Allah, yang diberikan karamah oleh Allah, yang diberikan surga oleh Allah? Maka apa kata ulama? Fala budda anna dzalik fa innal 'abda idza zara waliyan, seorang hamba kalau ziarah wali wa dzakarallaha 'inda qabrihi, lalu dia berzikir menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di kuburnya, di kubur waliullah itu, fala budda anna dzalikal waliyya yajlisu fi qabrihi wa yadhkurullaha ma'ah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apa kata beliau? Syekh Ali Al-Khawas, ulama Mesir, kalau ada seorang hamba datang ke makam wali dan berzikir di sana, wajib wali itu duduk dan ikut berzikir bersama yang ziarah itu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti tempat berkah luar biasa, orang saleh di situ. Kita bertawassul. Apa makna tawassul ini? Apa makna tawassul? Tawassul ini apa? Karena tawassul sudah berkali-kali perasaan tiang jelaskan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Perintah Allah ini, bertakwalah kepada Allah, jangan lupa wasilah, jangan lupa bertawassul maksudnya. Tawassul ini intinya tawassul. Kalau contoh di dunia ada urusan apalah, miak sim ke miak apalah. Kalau ngurus sendiri bega lah ya, sekatna bega. Belo urusan lah, belo prosesnya. Tapi kalau lewat jalur khusus, nah kan? Apa maksudnya jalur khusus? Lewat orang-orang dalam. Ini untuk sekedar lebih paham. Kita lewat orang dekatnya saya ngono misalnya. Kita mau mengajukan proposal kepada bupati, basang tidak mudah lah dicair. Tapi kalau kita lewat orang yang dekat dengan Mbak Bupati, lah besar harapan. Kan ngono nih. Begitulah umpama tawassul. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ini hajatku ya Allah, ini hajatku ya Allah. Banyak dosa. Kita lewat, kita cari orang yang dekat dengan Allah. Orang dalam. Dalam singgasana ilahi. Siapa orang kita cari? Para aulia. Kita cintai para wali.
kita kirim Fatihah ke para wali, senang para wali itu, akhirnya apa? Kita sampaikan hajat kita. Maka para wali itu yang menjadi wasilah kita, perantara kita dalam menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kata ulama, nanti kita baca insyaallah, semua ada dalam kitab-kitab, semua sudah dijelaskan bahwa dikatakan mana ya, masih ada waktu lagi, oke? Yaitu kitab kitab Al-Ibriz. Apa ungkapan seorang waliullah dari Maroko, ulama dari Maroko, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh namanya, dikutip oleh murid beliau Al-Imam Al-Hafiz ahli hadis Imam Ahmad bin Al-Mubarak As-Sijilmasi Al-Lamati namanya, ulama Maroko. Apa kata beliau? إذا أراد أن يدعو لصاحب القبر أن يدعو لصاحب القبر ويتوسل إلى الله تعالى بولي من أوليائه في إجابة دعوته أن يتوسل إليه تعالى بولي ميت فإنه أنجح لمقصوده وأقرب لإجابة دعوته. Kalau ada yang punya hajat katanya dan mau bertawassul dengan para wali, maka yang diutamakan adalah bertawassul dengan para wali yang sudah meninggal, karena anjahu li maqsudi, itu lebih besar harapan dikabulkan hajatnya. Coba ulama. Wa aqrabu li ijabati da'watihi, lebih terjamin dikabulkan doanya. Kenapa? Karena yang namanya waliullah kalau sudah meninggal, dia lebih apa istilahnya, lebih bebas, tidak terbelenggu oleh dunia. Seorang wali kalau dia masih di dunia, ada kemungkinan jatuh maksiat, ada kemungkinan dicabut kewaliannya, kan ini mustahil. Tapi kalau sudah meninggal, dia ini mungkin malah semakin tinggi derajat kewaliannya. Dia masih datang ziarah, si ngirim Fatihah, alakan bembe kan. Maka tawassul dengan orang-orang saleh itu luar biasa. Mau hidup mau mati, insyaallah kita akan baca lagi ungkapan-ungkapan para ulama. Banyak lagi ungkapan-ungkapan yang insyaallah kalau kita perhatikan, kita camkan, akan semakin yakin kita bahwa tradisi kita umat Islam bukan hanya di Lombok, di seluruh dunia ini. Di Mesir doang dicium makam para aulia, dicium dia, dipeluk dia. Tradisi seperti ini sudah ada sejak Imam Syafi'i, sejak zaman tabi'in dulu. Dan ziarah seperti ini jangan kita ragukan lagi, tidak mungkin syirik, bahkan sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dengan berkah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.